Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman yang mendalam tentang agamamu, dan berilah serta ajarkanlah kami ilmu tafsir yang dengannya kami hamba-Mu dapat memahami dan menerima arahan dan perintah-Mu di dalam firman suci-Mu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, semata-mata kerana hendak mencari keridhaan Allah, kita cuba dalami, kita cuba hayati, kita cuba kaji setakat yang termampu oleh kita akan peraturan hukum hakam yang perlu dipatuhi oleh kita yang Dia firmankan dalam kitab sucinya. Setelah kita memahami dan mengetahui akan hukum hakam yang Allah beritahukan pada kita dalam kitab sucinya, maka menjadi kewajipan bagi kita untuk mempraktikkan dan mengamalkannya, mematuhinya ketika Allah beri kita peluang dan kemampuan untuk melakukannya. Kita masih ingin tafsirkan surah At-Talaq, surah yang penuh dengan peraturan-peraturan yang boleh dikatakan sangat detail berkaitan dengan masalah rumah tangga. Seperti mana yang telah saya sampaikan, jumhurul mufassirin, kebanyakan mufassirin menamakan surah At-Talaq ini sebagai surah An-Nisa Sughra. Jadi dalam Al-Quran ada dua surah An-Nisa. Surah perempuan. Yang pertama surah An-Nisa Al-Kubra, surah An-Nisa besar, yakni surah An-Nisa. Surah yang keempat itu. Yang kedua surah An-Nisa As-Sughra, surah An-Nisa kecil, yakni surah At-Talaq. Kenapa surah At-Talaq dinamakan surah An-Nisa kecil? Ya, seperti mana dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, dalam surah At-Talaq banyak bicara hukum hakam. Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya yakni untuk melindungi
kepentingan, kebaikan, hak kaum wanita. Ya, dalam surah At-Talaq ini hukum hakam yang Allah ceritakan, yakni hukum hakam yang berkaitan dengan kepentingan kaum wanita. Yaitu sudah sewajarnya kaum perempuan mengetahui akan apa yang terkandung dalam surah At-Talaq, demikian juga kaum lelaki. Karena hak bagi perempuan, dalam hal ini istri, itu adalah kewajiban bagi suami. Hak istri itu kewajiban suami. Istri tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai istri jika suami gagal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Demikian juga sebaliknya. Hak suami itu adalah kewajiban tanggung jawab istri. Bila seorang istri telah berjaya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, automatically suami akan berjaya mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai suami. Dengan bahasa yang mudah, jika masing-masing suami ataupun istri bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka automatically masing-masing akan mendapatkan haknya tanpa perlu diminta. Sebab itu dalam membina rumah tangga, suami dan istri hendaklah lebih mendahulukan melaksanakan tanggung jawabnya. Bukan mendahulukan menuntut apa yang jadi haknya. Bila suami hanya menuntut apa yang haknya pada istri, mana hak saya, mana hak saya. Istri pun hanya pandai menuntut haknya, tapi mereka gagal melakukan kewajibannya, kedua-duanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi hakikatnya, Islam telah memberikan garis panduan yang sangat-sangat jelas sekali. Jika masing-masing suami istri ingin mendapatkan apa yang menjadi hak dia, senang saja. Pastikan tiap-tiap suami atau istri berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hukum hakam Allah yang berkaitan dengan masalah keluarga, ini termasuk hukum hakam Allah yang sangat detail. Termasuk sangat detail. Mulai daripada perkawinan sebelum kahwin, akad nikah, ijab kabul, tentang sah dan tidak ijab kabul, tanggung jawab, hak dalam rumah tangga, hak waris mewarisi. Masya Allah, sangat detail sekali. Kenapa ya Islam begitu mengambil berat sekali tentang masalah atau perkara yang berkaitan dengan masalah rumah tangga ini? Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang peraturan rumah tangga sangat teliti, sangat detail. Lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan contohnya ayat yang sedang kita bahas tentang perceraian. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ini saya sampaikan malam hari sebelum kita teruskan kajian kita tentang ayat ini. Karena memang seperti yang saya katakan, ayat ini surah At-Talaq, surah perempuan, kata rumah tangga sangat-sangat detail peraturannya. Terperinci dengan sangat jelas. Sehingga terlalu banyak yang perlu kita ketahui karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Saya izinkan malam hari ini kita bicara tentang kenapa agama Islam begitu mengambil berat
tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Suami istri, mulai daripada sebelum nikah, hingga proses pernikahan, hingga menikah rumah tangga, hingga nanti bila berlaku perceraian, hingga bila mereka telah mengandung dan menyusukan anak, mengasuh anak, bila mereka berlaku kematian, hak pusaka. Allahu Akbar. Sangat-sangat detail. Lebih detail daripada hukum hakam yang berkaitan dengan solat. Ya, solat ibadah yang sangat penting, tapi peraturan hukum hakam atau Al-Quran berkaitan dengan solat sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalaupun peraturan solat itu sangat detail, ada dalam hadis. Tapi berbeza dengan masalah rumah tangga. Peraturan yang sangat terperinci, detail itu ada dalam Al-Quran. Ya, hadis mungkin sebagai penambahnya. Lebih-lebih dalam masalah perceraian. Dan surah Talak yang nanti kita akan belajar. Ini sebabnya jamaah sekalian, seperti saya maklum, rumah tangga, suami dan istri, kemudian punya anak, ini boleh merupakan satu unit terkecil dalam satu negara ke bangsa. Bila satu unit terkecil ini bahagia, keluarga ini bahagia, keluarga itu bahagia, akan lahirlah masyarakat yang bahagia. Bila masyarakat bahagia, terciptalah negeri yang bahagia. Bila negeri bahagia, terciptalah negara yang makmur. Bila setiap negara makmur, terciptalah dunia yang sejahtera. Semua itu kuncinya pada sejahtera atau tidak, harmoni atau tidak, sakinah, mawaddah, rahmah atau tidak, dalam unit yang terkecil, yakni rumah tangga, yang terdiri pada suami dan istri pada mulanya. Kemudian ada anak dan seterusnya. Itu Islam mengambil berat. Banyak peraturan berkaitan dengannya bagi menciptakan, melahirkan tadi keharmonian dan kebahagiaan. Sebab itulah bila seseorang lelaki katakanlah telah beristri, bergelar suami, perintah utama sekali yang Allah wajibkan ke atasnya, pertama sekali yang Allah bebankan kepada bahu lelaki yang telah bergelar suami itu, perhatikan, ini paling utama sekali. Bukan maknanya hanya satu kewajiban yang perlu disanakan oleh suami. Dari sekian banyak itu yang paling utama, boleh kata nomor wahid lah. Lihat surah 66 ayat 6. Ini nomor wahid. Apa kewajiban seorang laki begitu bergelar suami yang mesti dilakukan? Walaupun banyak kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh Al-Quran, tapi yang paling utama, lihat surah 66, surah At-Tahrim, ayat 6. Senang mengingat, 666. 666. 666. Ini angka keramat. Peringatan bagi setiap kita yang sudah bergelar suami. Karena setelah bergelar suami, nanti bergelar ayah. Bila bergelar ayah, mungkin juga bergelar atuk. Bergelar moyang. Wah, itu dah. Seseorang tidak akan bergelar atuk kalau sebelum dunia tak pernah bergelar ayah. Bermula dari ayah, suami dahulu. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini hanya ditujukan pada orang mukmin. Orang kafir tak masuk. Tak masuk. Kita semua mukmin, maknanya kita terkena ayat ini. Ayat ini Allah tujukan pada setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah. Apa yang Allah wajibkan? Perintah. Qu anfusakum.
ku jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, lindungi oleh kamu akan diri-diri kamu, wa ahlikum dan ahli keluarga kamu, naron daripada api neraka. Subhanallah. Inilah kewajiban terbesar dan termulia seseorang yang mula bergelar suami. Kemudian nanti bergelar ayah, kemudian bergelar atuk, dan seterusnya. Lindungi diri kamu, ini pada suami, dan ahli keluargamu, paling tidak, yakni istrinya, karena itu ahli keluarga yang pertama sekali, kemudian anaknya, dan seterusnya, daripada api neraka. Maksudnya, begitu seseorang bergelar suami, wajiblah ia berusaha bersungguh, jangan sekali-kali dirinya dan juga siapa yang di bawah jagaannya, istrinya atau anaknya bila sudah anak, bila ada punya anak, tersentuh api neraka. Saya itu suami kena PK. Bila berlaku maksiat, pelanggaran terhadap agama Allah, dilaku oleh keluarganya, maka sebagai seorang suami bagi istri, seorang ketua rumah tangga bagi keluarganya, wajib berusaha untuk mencegahnya. Jangan merelakan ada daripada ahli keluarganya disentuh api neraka. Setelah memastikan dirinya, kemudian ahli keluarga. Itu nomor satu itu. Benar kewajiban dia menyediakan makan minum, iya. Melindungi keselamatan, betul. Tadi saya katakan kewajibannya banyak, tapi ini yang pertama, yang paling utama. Yang paling utama. Sebab itu Nabi bersabda, la yadkhulul jannata dayus. Orang dayus tak boleh masuk surga. Lalu ditanya, dayus itu siapa ya Rasul? Oh, dayus itu yakni orang yang membiarkan maksiat. Orang yang membiarkan maksiat berlaku di hadapannya, dilaku oleh orang yang di bawah jagaannya, tapi dia tidak buat apa-apa. Oke, kalau maksiat itu dilakukan oleh orang lain yang kita tak ada kuasa terhadap orang itu, ya boleh jadi memang kita boleh buat apa-apa. Tapi kalau kita, katalah saya sebagai suami, melihat sesuatu yang sesuatu yang dilakukan oleh istri saya yang menyalahi ketentuan agama, lalu saya diam, saya dayus. Jika saya sebagai ayah melihat dengan nyata depan mata kepala sendiri, dilaku suatu perbuatan yang menyalahi syariat, dilaku oleh anak saya, dan saya tidak buat apa-apa, tidak berusaha untuk membayar, saya dayus. Tengok bagaimana beratnya. Sangat berat. Bermakna kita seakan merelakan ada orang yang di bawah jagaan kita disentuh api neraka. Dan itu berat sekali itu. Tanggung sangat berat sekali. Ya, Mah, yang saya muliakan. Jika kita melihat adalah salah seorang daripada keluarga kita yang katalah sakit karena kurang makan, itu pun kita sedih. Itu pun kita kasihan. Bila kita sebagai ketua rumah tangga melihat ada ahli keluarga yang sakit tapi tak mampu berubat, kita pasti sedih. Tapi bagaimana mungkin kita tidak lebih sedih jika melihat ahli keluarga tersentuh api neraka? Berat sungguh. Mungkin dia menangis karena kelaparan, patut kita sedih, ya. Kasihan, iya. Tapi sebenarnya kita lebih kasihan, lebih mengambil berat bila melihat orang yang dekat dengan kita disentuh api neraka. Kenapa?
melakukan perbuatan yang menyalahi syarak dan kita tak buat apa-apa. Ini paling besar sih. Dan rumah tangga ini. Allah tidak suruh kita mengurusi urusan orang lain. Itu nanti dulu. Untuk memperbaiki keluarga orang lain, itu nanti dulu. Bukan tidak boleh. Keutamaan adalah rumah tangga sendiri. Diri kamu dan keluarga kamu. Waquduhan nasul hijarah, di mana neraka itu bahan apinya adalah manusia dan batu. Neraka akan menyala-nyala karena kayu bakarnya manusia dan batu. Penjaganya alaiha malaikatun ghilaz. Dijaga oleh para malaikat yang sangat keras. Ghilaz itu ghalid yang tidak punya, kalau dalam bahasa pasarnya, malaikat penjaga ini tidak punya hati perut. Tak ada rasa belas kasihan sikit pun. Itu nama ghilaz. Sikit pun tak ada rasa belas kasihan. Syidat, sangat keras. Maknanya kalau mencekik sangat kuat, kalau memukul sangat kuat, kalau mendang sangat kuat, itu mana syidat. La ya'sunallah. Malaikat penjaga ini tidak pernah menderhakai Allah. Ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Ini kewajiban pertama. Dari awal-awal lagi, begitu kita bergelar suami, ayat inilah yang dalam diingat oleh kita. Kenapa Allah berikan keutamaan kewajiban pertama, yakni menjaga dirinya dan lingkungannya? Jangan sampai ada yang tersuruh di neraka. Iya, karena salah satu daripada jenis nikmat surga, saya ulangi, surga ini nikmatnya bermacam-macam, banyak sekali. Dan salah satu daripada nikmat surga yang Allah berikan kepada ahli surga, yakni dihimpunkan atau dikumpulkannya ahli surga itu dengan tok nenek moyangnya yang layak masuk surga, pasangan hidupnya yang sama-sama masuk surga, dan anak keturunannya masuk surga. Dalam bahasa mudah, salah satu nikmat surga yang mungkin tidak semua ahli surga mendapatkannya, apa dia? Ada ahli surga yang Allah beri peluang untuk mengadakan reunion akbar namanya. Reunion akbar ni orang itu boleh berkumpul dengan tok nenek moyang yang dahulu tak pernah jumpa di dunia, karena tok nenek moyang telah meninggal, dia belum lahir. Berkumpul dengan pasangan-pasangannya, sama-sama ahli surga. Berkumpul dengan anak cucu yang dahulu tak pernah jumpa karena dia sudah meninggal, cucu belum lahir. Tidak semua ahli surga merasakan nikmat ini. Mereka dapat nikmat surga, ya. Minuman, ya. Pakaian, ya. Tempat tinggal, ya. Tapi tidak semua orang dapat nikmat, yakni peluang untuk melakukan reunion akbar. Karena generasi dahulu, generasi kemudian berkumpul sama. Dan bagaimana nikmatnya, dan Allah ini sebutkan dalam surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 13 ya. Ketika Allah cerita tentang ahli surga, penghuni-penghuni surga, Allah sebutkan sebagai nikmat yang Allah berikan khusus bagi orang tertentu. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Ya, betul. Waman solaha min abaihim. Dan juga masuk dalam surga bersama mereka ini orang-orang yang soleh daripada tok nenek moyang. Generasi dahulu. Berkumpul. Karena sama-sama ahli surga. Wa azwajuhum. Wa azwajihim. Pasangan hidup mereka. Allahu Akbar.
Jadi keluarga yang Allah ridhoi, yang masing-masing menjaga, suami menjaga istrinya, istri menjaga suaminya, orang tua jaga anaknya, anak menjaga orang tuanya, sama-sama di dunia. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang mereka tersentuh api neraka, nanti sama-sama surga dan berkumpul. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Bayangkan. Jadi itu yang dimaksudkan, kita bukan hanya jadi keluarga di dunia, tapi jadi keluarga di surga. Dan itu luar biasa, itu ganjaran yang Allah sediakan ini. Tidak semua orang mukmin yang berkeluarga mungkin nasibnya sama. Mungkin ada mukmin masuk surga, tapi orang tua-tuanya orang Yesus tak ada masuk surga. Anak cucunya mungkin tak semua masuk surga. Atau ada mungkin suami masuk surga, istri tidak. Atau istri masuk surga, tapi suami tidak. Ya lihat sajalah. Asia masuk surga, Fir'aun tidak. Jadi tak jumpalah di surga. Nabi Nuh masuk surga, Nabi Lut masuk surga, tapi istrinya ahli neraka. Tak jumpalah. Tak dipertemukan. Nabi Ibrahim masuk surga, ayahnya neraka. Tak berkumpul. Masya Allah. Tapi ini nikmat yang luar biasa. Allah pertemukan semula dengan tok nenek moyangnya, generasi awal, dzurriat generasi kemudian, dan pasangan hidup. Ini yang saya tadi, ada semacam reunion akbar. Bila keluarga bertuah ini seperti itu, karena di dunia masing-masing dah berikhtiar, jangan ada. Ibaratnya suami kata pada istrinya, jangan sekali-kali kamu tersentuh api neraka. Istrinya mengingatkan suaminya, jangan sekali kamu tersentuh api neraka. Orang tuanya mengingat anaknya, anak mengingat orang tua. Semua itu. Sehingga masing-masing menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang menyebabkan ia tersentuh api neraka. Semua dapat surga, berkumpul. Apa yang berlaku selepas, katalah mereka melakukan reunion akbar ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah. Dan para malaikat bukan seorang. Jumlahnya Allah saja Maha mengetahui. Yadkhuluna alaihim. Dakhala ala itu benar masuk menghadap, masuk menemui. Dan para malaikat datang menghadap, menemui atau bertamu, berkunjung, menziarahi ahli surga yang sedang melakukan reunion akbar ini, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Bagaimana mulianya keluarga ini. Tetamunya pun para malaikat berkunjung memberikan tahniah. Memberikan tahniah. Malaikat berkunjung. Subhanallah. Inilah. Sehingga Allah buat peraturan yang sangat ketat, detail, terperinci tentang masalah keluarga. Karena berkeluarga bukan semata-mata hendak memenuhi fitrah manusia. Berkawin, berkeluarga, beranak, bukan secara memenuhi sunnatullah, sama sekali tidak. Tapi punya matlamat dan tujuan yang sangat-sangat tinggi hingga ke surga. Semua umat Islam pasti berharap akan berjumpa di surga. Pasti. Tapi masuk surga bukan kita dapat hanya karena mengharap. Bahkan yang tak Muslim pun begitu yakin akan masuk surga. Itu ada siapa tu? Penyanyi yang lirik lagunya. Seandainya aku mati dulu, kan ku tunggu di pintu surga. Surga mana? Adakah penyanyi apa tu? Penyanyi bangsa India tu. Seandainya jika aku mati dulu, aku tunggu engkau di pintu surga. Masya Allah. Ini dia. Sebab itulah setiap kita, sama ada lelaki yang bergelar suami atau bergelar ayah atau bergelar atuk, perempuan yang bergelar istri atau emak atau
Tok Wan, umpamanya. Semua bertanggung jawab. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirawikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Turmuzi, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Sahih hadisnya. Yang merawikan banyak, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasai, Imam Ahmad. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baginda Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Subhanallah. Tiap-tiap seorang daripada kamu, kata Nabi, adalah ra'in. Ra'in itu kalau terjemahan bebas, biasa maksudnya penggembala. Kita ini penggembala. Ra'in. Dan setiap kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita gembala. Kalau orang menggembala kambing, diperkatakan tentang kambing. Di sini maknanya pemimpin. Saya sebagai suami, saya adalah penggembala bagi istri saya. Saya sebagai ayah, saya ada penggembala bagi anak-anak cucu saya. Dan saya akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dahulu kita mengembala orang-orang yang di bawah jagaan saya. Allahu Akbar. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Nabi bersabda. Dan seorang lelaki sebagai penggembala, sebagai pemimpin, dan akan dipertanggungjawabkan tentang ahli keluarganya. Macam mana dahulu membawa bahtera rumah tangga. Betulkah perjalanan rumah tangga itu benar-benar matlamatnya? Nak pastikan tidak ada seorang pun yang tersentuh api neraka? Itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Wa mra'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Seorang perempuan, istri, juga sebagai penggembala dan akan dipertanggungjawabkan tentang kebelaannya. Macam mana dahulu mengemudi rumah tangga, melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ditanya. Bagaimana dahulu melaksanakan kewajibannya sebagai ibu bagi anaknya. Ditanya. Banyak pertanyaan. Pertanggungjawaban kita sangat berat. Mas'ul itu mana? Dipertanggungjawabkan. Bahkan, jemaah sekalian, wa abdur rajuli ra'in ala baiti sayyidi. Seorang hamba abdi. Bukan hanya pembantu rumah, hamba sahaya. Itu pun Nabi kata sebagai penggembala. Dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dahulu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai hamba abdi di rumah tuannya. Betul ke dulu perintah tuannya, arahan tuannya dilaksanakan dengan istiqomah, jujur dan amanah? Seorang hamba dipertanggungjawabkan. Dulu kamu jadi hamba yang patuh atau tidak pada Tuhan kamu? Subhanallah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Inilah hadis yang bagi saya benar-benar hadis yang sangat peringatan yang bukan sangat keras. Saya ulangi sekali. Bahwa suami berkewajiban menyediakan segala keperluan hidup bagi keluarganya, iya. Itu dalam ayat lain, itu dalam hadis yang lain. Yang kita bicarakan, apa kewajiban pertama yang perlu dilakukan oleh lelaki yang bergelar suami atau bergelar ayah atau rumah tangga. Di samping kewajiban yang itu. Tadi, surah At-Tahrim 666. Itu nomor wahid. Itu nomor wahid. Sebab itulah Nabi ketika memberitahu kepada sahabatnya tentang siapalah umat Nabi yang paling baik. Ketika Nabi memberitahu kepada sahabatnya tentang siapa umat Islam yang terbaik sekali menurut Allah dan menurut Nabi. Nampak dengan Nabi? Apa jawab Nabi? Khairukum li ahli.
orang yang paling baik di antara kamu, yakni siapa yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Masya Allah. Manusia yang paling baik menurut Nabi, menurut Islam, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, secara umumnya, bila ada keluarganya lapar, ia segera cukupkan makanan. Bila ahli keluarganya katalah sakit, segera dirawatnya. Bila ahli keluarganya katalah ada masalah, segera diselesaikan masalahnya. Jika ahli keluarganya menyeleweng, menyimpang, melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan tersentuh api neraka, ia akan segera luruskan. Itu orang lelaki yang mana yang paling baik terhadap keluarganya. Tapi kadang-kadang akhir zaman ini pelik ya mas kalian. Dia begitu semangat, katalah menegur, mengkritik, menyalahkan keluarga lain, berusaha keluarga lain, tapi kadang untuk keluarga sendiri cinceh, cemana. Kewajiban utama yakni keluarga. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan akulah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Orang yang paling baik di antara kamu, yang paling baik pada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik pada keluargaku. Nabi sangat tanggung jawab dalam serba-serbinya. Termasuklah nasib ahli keluarganya di akhirat Nabi sudah perjuangkan. Bukan hanya kesejahteraan ahli keluarganya di dunia yang Nabi telah penuhi. Keselamatan ahli keluarganya di alam kubur, di akhirat telah diperjuangkan oleh Nabi. Iya. Itu maksud yang paling baik. Wa idza mata sahibukum pada'u. Tetapi apabila seseorang itu sudah meninggal, ya sudah biarkan sajalah, tinggalkan sajalah, janganlah kamu mengungkit-ungkit membicarakan keburukannya. Islam melarang kita untuk mencegah keburukan, kekurangan yang dilakukan oleh seseorang bila orang itu sudah meninggal. Sudah, dia sudah meninggal, jangan ceritakan keburukannya. Kalau kita terpaksa menceritakan tentang orang yang dah mati, cerita kebaikannya. Itu boleh. Kita mengetahui keburukan orang yang mati itu, katalah di tangan kita ada 90 senarai keburukan yang dilakukan semasa hidup. Dan kita hanya mengetahui 10 saja kebaikannya. Kalau kita terpaksa cerita tentang orang mati, ceritakan 10 yang baik itu saja. 90 yang tak sudah, jangan ungkit-ungkit. Indah sungguh agama Islam ini. Ini pertama, rahasianya. Kenapa Islam begitu mengambil berat tentang masalah rumah tangga. Mulai daripada proses perkenalan, ta'aruf, meminang, ijab qabul, walimah, kemudian mengandung, menyusukan anak, akikah, perceraian, warisan. Allahu Akbar walillah. Peraturan-peraturan yang apa yang mesti dipatuhi ketika perempuan itu dalam keadaan iddah perceraian, itu dijelaskan sangat-sangat detail. Sedangkan peraturan tentang perkara rumah tangga lebih detail dari peraturan hukum berkaitan dengan sholat. Iya, dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, bila kita bicara tentang perkawinan atau rumah tangga, ini dari segi kajian berdasarkan persepsi Al-Quran terhadap perkawinan ini. Supaya kita punya persepsi yang betul. Melihat perkawinan itu sebagai apa menurut Al-Quran. Itu kena betul. Jangan kita melihat, memandang perkawinan itu menurut persepsi kita. Tak boleh. Kita mesti melihatnya sebagai Al-Quran menyuruh kita melihatnya. Itu yang berjaya. Jangan menilai sesuatu yang tidak sama dengan cara Al-Quran menilai.
Jadi kalau Al-Quran katakanlah, oh benda itu merah, ya kita mesti berusaha untuk melihatnya merah. Jangan kita melata itu kuning. Tak boleh. Kita dah mesti berusaha melihat sesuatu, menilai sesuatu, memandang sesuatu. Sama seperti mana Al-Quran memandangnya, melihatnya. Baik. Yang kedua ini mungkin ya sedikit agak terlalu apa ya istilahnya. Saya tak kata detail tidak, tapi ini lebih kepada ya kajian yang lebih teratur, tersusun. Tapi yakin jamaah mampu mengikutinya, ya berpikir secara teratur maksud saya. Di dalam Al-Quran, ada 3 istilah yang dalam bahasa Melayunya terjemahannya sama, yakni janji. Dalam Al-Quran, ada 3 istilah yang dalam bahasa Melayunya terjemahnya sama, janji, 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 janji. Tapi dalam Al-Quran menggunakan 3 istilah yang berbeza. Menunjukkan bahwa janji itu menurut Al-Quran ada bermacam-macam, ada tingkatan-tingkatannya. Pertama sekali Allah gunakan istilah wa'dun. Waw, ain, dal. Wa'dun. Terjemahnya janji. Contohnya, mari kita lihat. Surah 14, Surah Ibrahim, Surah 14, ayat 47. Coba rujuk Al-Qur'annya. Surah 14, Surah Ibrahim, ayat 47. Ini kalimat janji pertama, istilah bagi makna janji dalam Al-Quran. Yani wa'dun, waw, ain, dal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi. Itu underline itu, wa'dihi. Rusulahu. Innallaha azizun dzuntiqam. Fala tahsabanna, maka jangan sekali-kali engkau menyangka, engkau mengira Allah akan Allah. Jangan kamu kira, jangan kamu fikir, jangan kamu agak Allah itu mukhlifa wa'dihi, mengingkari janjinya. Nah, di situ Allah gunakan wa'dun, janji kepada Rasulnya. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, dzuntiqam, dan yang maha mempunyai balasan siksa. Baik. Kalimah wa'dun dalam ayat ini terjemahnya janji. Janji yang macam mana? Bila Allah gunakan wa'dun, banyak ikhbarun bi fi'lil khairi mustaqbalan. Wa'dun itu maknanya memberitahu akan adanya kebaikan pada masa hadapan. Itu wa'dun. Kalau saya kata kepada A, minggu depan saya nak bagi awak, umpamanya, saya nak bagi awak pisang setandan, setandan pisang, umpamanya. Kalau kawan tu minat pisang, saya apa namanya, saya bagi pisang lah. Minggu depan, saya bagi tahu awak, nak bagi awak setandan pisang. Nah, pemberitahuan saya kepada A bahwa saya akan melakukan kebaikan kepadanya, yakni memberi setandan pisang kepadanya, itu namanya wa'dun dalam bahasa agama. Wa'dun. Bulan depan, saya nak luluskan. Minggu depan, bulan depan saya luluskan
permohonan awak. Maknanya kita memberitahu pada orang itu yang kita akan memberikan kebaikan kepada orang itu, yakni kelulusan permintaannya masa hadapan. Itu namanya wa'dun. Allah dalam Al-Quran banyak menjanjikan sesuatu pada kita. Bila kamu buat ini, nanti aku akan bagi ini. Bila kamu buat ini, akan bagi ini. Bila kamu ini, akan bagi ini, bagi ini. Itu namanya wa'dun. Bahasa Arabnya. Ha? Ada katakanlah, biasanya minta maaf kalau orang sedang kempen. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ini pilih kami. Kalau tuan-tuan pilih kami, saya akan buatkan tuan-tuan ini, yakni bus stop umpamanya. Karena di sini bus stop tak ada, bila kami menang, kami nak bina bus stop. Itu kan kabar baik untuk orang kampung itu. Itu namanya wa'dun. Tapi bila manusia yang berjanji, kadang-kadang ditepati, kadang tidak. Tapi kalau Allah berjanji, pasti ditepati. Nah, ada tingkatan janji yang lebih tinggi level dia. Wa'dun itu paling rendah. Yang lebih tinggi sekali, lebih tinggi ini perbezaan tingkatan ini dari segi komitmen. Dari segi komitmen. Mana orang yang berjanji ada yang ada komitmen untuk ditunaikan, ada yang punya komitmen lebih, ada yang punya komitmen sangat-sangat lebih. Apa dianya? Dun. Nah, itu peringkat atasnya. Atas wa'dun, dun. Ain, ha, dal. Ain, ha, dal. Itu janji yang diucapkan oleh seorang pada orang lain dengan komitmen yang lebih. Komitmen yang lebih kuat. Yang biasanya diletakkan syarat. Biasanya Al-Quran diletakkan syarat. Jika awak patuh arahan saya akan tolong awak apa yang awak minta. Ada syarat. Itu namanya ahdun. Kalau yang wa'dun tadi tak ada syarat. Tak ada syarat. Tak ada syarat menjadi ahdun. Komitmen yang diberikan oleh yang berjanji lebih kuat. Dalam Al-Quran, lihat surah 17. Surah Al-Isra, ayat 3-4. Ya mas sekalian, saya tepat sampaikan ini karena kita akan sampai pada nanti tadi nikah tadi. Kenapa Islam memandang sangat khusus tentang masalah perkawinan keluarga ini? Nah ini, ke sana nanti arahnya. Dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bil ahdi. Itu ahdi. Wa aufu dan penuhi oleh kamu, tunaikan oleh kamu bil ahdi akan janji. Tadi wa'dun, ini ahdun. Terjemahan Melayu sama. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita baca terjemahan, ya mungkin kita tak tahu bezanya. Tak tahu nak membezakan. Walhal ada perbezaan. Dan penuhi, tunaikan, laksanakan kamu bil ahdi, perjanjian. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu adalah ianya akan dipertanggungjawabkan. Apa bezanya dengan wa'dun tadi? Terjemahan sama ahdun. Ini ahdun yang lebih tinggi level dia. Yang berjanji punya komitmen untuk melaksanakannya dan biasanya disertai dengan syarat. Apabila kamu buat begini, aku akan begini. Itu janji. Jika kamu akan begini, minggu depan aku akan gini. Ahdun. Lebih tinggi daripada sekadar wa'dun. Daripada segi tingkatan min darajatin, istilahnya min darajatil iltizami, daripada segi tingkatan iltizamnya, komitmennya. Dan janji yang paling kuat sekali. Paling kuat sekali.
tak boleh dilanggar, dan memang melanggarnya dosa besar karena sangat kuat. Dan orang berjanji wajib punya komitmen yang tak boleh berbelah bagi. Al-Quran tidak gunakan istilah wa'dun, tidak guna istilah ahdun, tapi gunakan istilah mitsaqun. Insyaallah. Mitsaqun. Mim, ya, ta, alif, qaf. Mitsaq. Jadi mitsaq itu janji yang sangat kuat. Sangat kuat, bahkan paling maksimum itu. Yang tidak boleh diingkari walaupun sedikit. Walaupun sedikit tak boleh. Ditepati sepenuhnya. Sehingga yang berjanji, yang mengucapkan janji mitsaq, punya komitmen yang bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, lihat contohnya mitsaq dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Coba lihat. Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Perhatikan betul-betul. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq Bani Israel, perjanjian Bani Israel. Di situ gunakan mitsaq, terjemahan janji. Tadi wa'dun janji, adun janji, mitsaq janji. Tengok. Kalau kita tengok terjemahannya, tak nampak perbezaannya. Perjanjian yang Allah ambil daripada Bani Israel, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, Allah tidak kata wa'dun. Allah tak kata ahdun. Tapi Allah kata mitsaq. Perjanjian yang sangat kuat. Sehingga yang terlibat dalam perjanjian itu wajib punya komitmen 100%. Jangankan hendak mengingkarinya, ada keinginan adanya untuk mengingkarinya pun tidak dibenarkan. Ya. Jangankan hendak mengingkari janjinya, ada niat terlintas hendak mengingkari pun tidak dibenarkan. Itu mitsaq. Ini. Ketika kami mengambil mitsaq dari Bani Israel. Ya sekalian, sebenarnya begini ya. Ayat 83 dan 84 surah Al-Baqarah ini cerita tentang kalau dalam bahasa mereka kita kenal dipanggil Ten Commandments. Ten Commandments Allah terhadap Bani Israel itu kalau versi Al-Quran lihat Al-Baqarah 83 84. Tapi kalau kita tanya mereka, ya Ten Commandments mereka lainlah. Tapi kalau yang betul sebenarnya, apa yang Quran cerita? Apa Ten Commandment yang Allah ambil daripada Israel? 10 perjanjian yang mereka wajib laksanakan. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah selain Allah. Ini satu. Tauhid. Ya, Bani Israel berjanji kepada Allah, ya tauhid, tidak syirik. Tapi ini dilanggar. Kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik pada kedua ibu bapa. Ini pun dilanggar oleh mereka. Mereka lah yang mengajar orang sekarang untuk derhaka pada mak bapak. Panggil orang tua pun kerana namanya saja. Allahu Akbar. Tak ada sopan santun langsung. Orang tuanya pun didakwa di mahkamah. Itu mereka yang mengajar. Yang ketiga, wadidil kurba. Berbuat baik kepada keluarga, kerabat. Yang keempat, wayatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jangan dibiarkan. Yang kelima, berbuat baik kepada wal masakin, orang-orang miskin. Yang keenam, waqulu linnasi husna, bercakap baik terhadap sama manusia. Jujur, baik, sopan santun, tidak merendahkan, tidak memperdayakan. Ketujuh, waqimus shalah, dirikan salat. Tentulah salat menurut syariat mereka. Yang ke-8, wa'atuz zakah,
tunaikan atau bayar zakat. Bayar zakat. Tumma tawalaitum ila qala, tapi kemudian kamu berpaling. Kamu tak tunaikan mitsaq itu. Ila qalamikum, kecuali sikit daripada kamu. Wa antum tu'ridun, dan kamu memalingkan diri. 9-10 dalam ayat 8-4 jamaah boleh baca sendiri. 10 semuanya. 10 commandment. Jadi kalau kita nak tahu Ten Commandment yang sebenar yang Allah pernah ambil mitsaqnya dari Israel, lihat Al-Baqarah 83-84. Itu yang sebenarnya. Adapun yang ada dalam kitab mereka lain, nah itu cerita dia orang lah. Nah, saya ingin sampaikan, mitsaq di sini merujuk pada perjanjian Allah kepada orang Bani Israel atau janji Israel kepada Allah. So sangat kuat, bukan ahdun, bukan wa'dun, itu paling tinggi. Mitsaqun. Nah, yang menariknya jamaah sekalian, ini yang menariknya. Perjanjian dalam label yang paling tinggi sekali, namanya mitsaq, dalam mitsaq. Ini dalam Al-Quran hanya digunakan untuk 3 perjanjian saja. Saya ulangi. Dalam Al-Quran kalimah mitsaq hanya digunakan untuk pada perjanjian. Ada 3 jenis perjanjian saja yang Allah sebut mitsaq. Paling tinggi, paling kuat. Yang pertamanya inilah perjanjian Allah dengan Bani Israel. Jelas. Allah kata mitsaq, bukan wa'dun, bukan ahdun. Jadi mereka bukan secara wajib melaksanakannya, ada niat untuk tidak buat pun tak boleh. Mereka wajib punya komitmen 100% untuk melaksanakannya. Tidak boleh langgar sikit pun. Yang kedua, mitsaq Allah gunakan untuk merujuk perjanjian Allah dengan para nabi dan rasulnya. Nomor 2. Perjanjian Allah antara nabi dan rasulnya pun Allah tak guna wa'dun, tak guna ahdun, tapi guna mitsaqun. Lihat surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Lihat surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika dia surah Al-Ahzab. Azab surah yang ke 33. 33. Lihat surah 33 Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Tengok, di situ mitsaq. Dan ingatlah ketika kami mengambil, kata Allah, dari para nabi perjanjian mereka. Di sini Allah tak gunakan wa'dahum, ahdun ke wa'dun, tapi mitsaqun. Karena perjanjian Allah pada para nabi, janji nabi pada Allah, ini sangat-sangat kuat. Itu perjanjian level paling tinggi sekali. Tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Wa minka, dan kami juga mengambil mitsaq daripada engkau wahai Muhammad. Perjanjian antara Allah dan Nabi Muhammad, mitsaq. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Dan juga para nabi-nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Subhanallah. Dan kami telah ambil dari mereka, para nabi itu, mitsaq yang ghalid. Dalam mitsaq itu bermakna perjanjian yang sangat berat ditambah ghaliz. Ghaliz itu maknanya berat. Bermakna bukan janji biasa. Bukan perjanjian biasa. Bukan hanya MOU, bukan. Mitsaq bukan hanya MOU.
Tapi perjanjian yang ya paling kuat lah. Tak, sebab masalahnya bahasa Melayu itu ini saja mas sekarang masanya dalam terjemahan. Wa'dun janji, ahdun janji, mithaq janji. Kita susah nak cari one word yang tepat untuk mengalih bahasakannya, kita bingung. Tak ada. Ya, karena kita kurang dari segi vocab, kita kurang untuk mengalih bahasakan bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Melayu. Jadi kita dengan terpaksa menerjemahkan wa'dun janji, ahdun janji, mithaqun janji. Wah, dalam bahasa Arab ya lain. Itu menunjukkan perbezaan tingkatan iltizam. Janji yang paling kuat sekali, yakni mithaq. Ini dia. Ditambah pula ghaliz, lagilah berat. Dalam mithaq itu janji yang sangat kuat dan berat, tambah lagi ghalizat yang sangat berat. Dua. Dan yang ketiga, ini yang sebenarnya hendaklah menjadi perhatian bagi kita. Kalimah mithaq dalam Al-Quran tadi saya katakan, hanya digunakan untuk merujuk 3 perjanjian. 1 perjanjian Allah dengan Bani Israel, 2 perjanjian Allah dengan para nabi dan utusannya. Yang ketiga, mithaq Allah gunakan merujuk pada perjanjian antara suami istri. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam majlis akad nikah, di sana ada ijab dan qabul. Ijab qabul itu bukan semacam MOU, bukan. Ijab qabul bukan hanya wa'dun, bukan. Ijab qabul, janji seorang suami yang laki akan bergelar suami. Janji seorang perempuan yang bersedia menjadi istri, itu bukan hanya ahdun, tapi mitsaqun. Lihat ayatnya. Surah An-Nisa ayat 21. Perhatikan. An-Nisa 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, lebih-lebih lagi ketika rumah tangga itu mengalami pancaroba, keretakan, perpisahan. Nah, salah satu peringatan Allah kepada suami yang menceraikan istrinya, dan istri tadi telah habis menjalani masa idahnya. Apa peringatan Allah kepada suami? Satu di antaranya ini. Wa kaifa ta'khudunahu. Saya bacakan yang berkaitan saja ya. Wa kaifa ta'khudunahu. Saya bacakan pada itu. Bagaimana kamu hendak mengambil semula apa yang kamu telah berikan pada istri? Suami pasti telah memberikan macam-macam kepada istrinya semasa ia jadi suami istri. Bagi itu, bagi ini, bagi itu. Ya, kalau suami kaya, bagi banyak lah. Kalau suaminya kaya, apa yang diberikan pada istrinya semasa masih bergelar istri? Ya, dia suaminya jutawan, ya juta-juta lah. Kalau suaminya ribuan, ya ribu-ribu. Kalau suaminya hanya bergelar ratusan, ya hanya ratus-ratus lah. Macam-macam. Bagi rumah, bagi gelang, bagi itu, bahkan bagi saham lagi. Macam-macam. Itu yang diberikan oleh suami pada istri semasa menjadi istrinya. Di samping mas kawin lah. Setelah suami menceraikannya, suami tadi terlintah dalam hatinya dan pikirannya, tergerak pula. Oh, sekarang dia sudah bukan jadi istriku. Sedangkan apa yang dia memiliki sekarang itu sangat banyak. Dan itu pemberian aku. Aku udah bagi macam-macam. Sekarang dah bukan jadi istriku. Nampaknya aku kena ambil balik itu. Kereta yang aku pernah berikan, aku tarik nih. Aku tarik, saham aku tarik, katalah. Bila suami ada terlintas seperti itu,
Inilah Allah turunkan ayat ini. Hai suami, kaifa ta'khudunahu? Macam mana kamu nak ambil balik apa-apa yang kamu pernah berikan kepada istri kamu semasa jadi istri kamu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Sedangkan sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian yang lain, sudah sangat bebas. Afdha itu makna asalnya aja mas sekalian. Nah, bahasa Al-Quran memang susah diterjemahkannya. Afdha itu dari perkataan fadha. Fadha itu maknanya cakrawala, luas. Maknanya pergaulan kamu dengan istri kamu semasa kamu jadi suami istri sudah sangat luas, hampir tidak ada batasan. Kan begitu, suami dan istri boleh bergaul, tidak ada batas, tidak ada had. Tidak ada had. Betul-betul, hampir tak ada rahsia lah. Setelah kamu ceraikan pula, kamu nak ambil balik. Macam mana? Allah kata. Jangan, tak boleh, kata Allah. Lagi pula, wa akhadna minkum. Dan mereka, istri kamu yang kamu ceraikan itu, telah mengambil akhoda. Minkum daripada kamu, wahai suami, mitsaqan ghalidha. Perhatikan betul-betul. Mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat berat. Ketika dia bersedia menjadi istri kamu, dan ketika kamu mengucapkan qabul semasa ijab qabul, disitulah bermulalah mitsaqun ghalid. Sehingga akad nikah antara laki dan perempuan, mereka bukan diikat dengan wa'dun, mereka tidak hanya diikat dengan adun, tapi dengan mitsaq. Yang sangat kuat, ditambah pula ghalis. Situ Allah kata, bagaimana kamu nak ambil balik? Tidak boleh. Suami tidak boleh ambil balik apa-apa. Hatta istilahnya garpu patah pun tak boleh ambil balik. Apalagi kereta, kendaraan, gelang pasar. Tak boleh. Karena mereka telah terikat, telah mengikat perjanjian yang sangat kuat. Dan kamu pula. Jadi, perjanjian suami dengan istri yang bermula dengan ijab qabul, ikrar suami yang bersedia menjadi bergelar suami, dan ikrar perempuan yang berikrar bersedia menjadi istri, ikrar perjanjian itu tarafnya, tingkatannya itu setingkat, selevel dengan perjanjian Allah dengan para nabinya. Bayangkan. Perjanjian Allah dengan nabinya mitsaqan ghalidhan. Perjanjian istri dengan suami dengan istri, mitsaqan ghalidhan. Sama betul. Jadi bukan perjanjian biasa. Coba kalaulah istilah Quran, peraturan yang berat ini difahami betul oleh setiap insan. Perkawinan rupanya bukan sekadar memenuhi fitrah semata, tidak. Minta maaf. Dalam Islam, lelaki kawin perempuan, perempuan kawin lelaki, bukan semata-mata hendak memenuhi tuntutan nafsu libidonya. Sama sekali tidak. Itu terlalu rendah. Alaiham Dr. Hamka pernah berkata dengan kata yang boleh sangat-sangat cynical, pedas, halus tapi pedas. Kalaulah manusia hidup hanya untuk niatnya untuk bekerja, dia kata, monyet di hutan pun bekerja, katanya. Jika hidup kita hanya untuk berkahwin, beruk pun juga berkahwin, katanya. Iya. Jadi sama. Bermakna Islam yang menggalakkan umat berkahwin bukan semata-mata karena menuntut biasanya, bukan, ada matlama yang besar. Ingat, kalau orang, katalah kita berkata pada orang, minggu depan saya datang ke rumah awak, bawa durian, itu namanya wa'dun. Itu pun wajib ditepati. Atau jika tuan-tuan pilih saya akan bagi peruntungan pada kampung ini tiap bulannya sekian ribu ringgit.
Caranya Tuhan pilih saya. Itu namanya ahdun. Wajib ditepati. Tapi ini lebih daripada itu. Perjanjian Bani Israel pada Allah. Perjanjian antara Allah dan para nabinya. Perjanjian suami pada istri semasa ijab kabul. Itu bukan wa'dun, itu bukan adun, tapi mitsaqun. Itu pun ditambah gholizun. Tak berat macam mana. Tak berat macam mana. Jika melanggar wa'dun pun hukumnya berdosa. Jika tidak menunaikan ahdun pun tanpa alasan ini berdosa. Apatah lagi melanggar mitsaqun. Sangat berat. Sebab itulah jika terpaksa suami istri tadi memutuskan, membatalkan mitsaqun gholizun, itu punya peraturan yang sangat ketat yang diberikan oleh Allah. Ada akibat hukum yang perlu dipatuhi. Yang perlu dipatuhi. Nanti kita yang akan pelajari dalam ayat ini. Sedetail itu kesan akibat hukum yang perlu dipatuhi oleh mereka yang membatalkan mitsaqun ghalidun. Membatalkan wa'dun dosa. Ya, dosa itu saja. Kesan hukumnya tidak apa yang patut dilakukan, tak ada. Tidak menekan ahdun, berdosa. Membatalkan mitsaqun ghalid. Bukan hanya batal, sudah. Tapi ada akibat-akibat hukum, kesan hukum yang perlu dipatuhi sangat detail. Nanti kita akan pelajari dalam ayat ini, surah yang kita pelajari. Paham ya? Itu sebabnya kenapa Islam mengambil berat. Jadi saya ulangi sekali. Majlis akad nikah macam itu, karena kadang-kadang zaman, karena mungkin kita ya kurang memahami kurang kita, sudah kehilangan makna filosofinya. Makna sebenar di sebalik akad nikah karena sudah hilang. Ya seakan hanya macam bersifat seremonial semata-mata. Itu susah, itu bagi saya sangat susah. Islam tidak mengerti itu. Sepatutnya siap yang terlibat imam calon pengantin laki atau perempuan, wa ima walinya, wa ima saksinya, hatta wa ima mungkin pegawai yang kena faham betul bahwa upacara majlis akan diadakan ini mitsaqun gholizun. Kalau faham makna mitsaqun gholizun dalam bahasa Al-Quran, pasti gerun menghadapi majlis itu. Bukan tegang, bukan stressful, tidak. Tapi anggap ini bukan majlis biasa. Ini bukan majlis. Ini petangguhnya sangat berat di hadapan Allah. Mempertanggungjawabkan wa'dun pun berat di hadapan Allah. Mempertahankan ahdun berat, lebih berat di hadapan Allah. Lebih-lebih lagi mempertanggungjawabkan mitsaqun gholizun di hadapan Allah. Lagi berat. Sangat berat. Sebab mitsaq tadi saya katakan, ya, makna mitsaqun, apalagi tambah dengan gholid, itu jamaah sekalian, ya. yakni perjanjian yang sangat kuat inilah. Al-gholid itu mana asyadid, yang sangat kuat. Al-musyaddad yang dikeluarkan. Waqad wasafahul mufassirun bi annahu ahdun fi aqsa darajati diqqah wal ahamiyah. Masya Allah. Kebanyakan mufassir, ahli tafsir, memahami makna mitsaq itu merujuk kepada perjanjian yang paling tinggi darjah atau tingkatan iltizamnya, komitmennya, dan juga sangat berat dan sangat besar akibat hukumnya bila dilanggar. Masya Allah. Saya ulangi. Kebanyakan mufassir
Memahami makna mitsakun itu merujuk pada perjanjian yang paling tinggi derajat tingkatan komitmennya, paling tinggi. Dan juga merujuk yang paling berat, paling besar sekali kesan dan akibat hukumnya bila dilanggar. Bila dilanggar. Sehingga yuk siru nabduhu. Tidak mudah dibatalkan. Jangan dimudah-mudahkan untuk dibatalkan mitsakun ghalidun ini. Tiap hari saya katakan perkawinan, perceraian itu dibolehkan. Tapi ibaratnya pintunya di hujung jalan tertutup walaupun tidak berkunci. Mana ia pilihan yang terakhir selepas usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga telah ditempuh semuanya. Cara ini, cara ini, cara ini. Bila segala sesuatu telah ditempuh, hatta yang terakhir kalau Al-Quran, melantik wakil pihak perempuan, melantik wakil pihak laki, berbincang, sampai begitu sekali. Bila masih gagal, barulah buka pintu perceraian di hujung jalan. Karena mitsaq ghalidh itu tidak boleh dipermudah-mudahkan untuk dilanggar. Mimma yaj'aluhu ribatan. Karena ia telah diikat dengan tali mati. Namanya akad kan. Kan akad nikah. Akad itu maknanya tali simpul mati. Simpul mati. Tak akan terurai. Ghairu qabilin listihanati bihi. Yang tidak boleh diremehkan. Yang tidak boleh diremehkan, dianggap remeh, dikecil. Tak boleh. Itu makna yang diberikan oleh ulama tadi tentang mitsaq. Baik. So ada 2 poin yang kita sampaikan tadi. 2 poin alasan kenapa Al-Quran begitu, Islam begitu besar sekali perhatiannya dalam masalah rumah tangga. Mulai pada katalah ya proses meminang, bertunang, ijab kabul, kemudian majlis walimah, punya anak, akikah, menamakan anak, menyusukan anak, perceraian, warisan, hak, dan lain sebagainya. Karena tadi, perkawinan adalah bukan hanya untuk dunia, tapi berkumpul sekali. Jika dirasa dengan betul, ia salah satu pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang berjaya dan Allah berikan di surga. Perkawinan yang telah menepati garis panduan Islam yang Allah berikan, orang itu akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di akhirat. Dalam bahasa yang saya gunakan, dia diberi peluang untuk melakukan reunion akbar di akhirat. Bertemu semula. Dan itu kebahagiaan yang tiada taranya. Tiada taranya. Jadi kebahagiaan bersama. Artinya kematian pun tidak dapat memisahkan keharmonian hubungan suami istri yang sama-sama calon ahli surga. Kematian tidak memisahkannya. Hanya berpisah sekejap untuk bertemu semula. Jadi kematian bukan memisahkan, bukan memutuskan, hanya berpisah sementara untuk akhirnya berjumpa semula di surga. Itu janji Allah. Sehingga dalam hadis yang walaupun dipertikaikan kesahihannya, muhadis mengatakan itu hadis hasan, yang lain yakni dhaif, tapi tidaklah terlalu dhaif. Nabi bersabda, apabila seseorang itu telah berkahwin, telah bernikah, sempurnalah setengah separuh agamanya. Maka hendaklah ia mencari yang separuhnya. Kesempurnaan agama 100%. Ya. Bila orang berkahwin, 50%-nya sudah sempurna. Dengan perkawinan sudah sempurna. Tinggal ia mencari 50%-nya di luar rumah tangga. Maksudnya apa? Amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh seseorang. Amalan mana akan membolehkan dia masuk surga?
menjadi bekalan untuk masuk surga, tiket dalam surga, 50% itu ada dalam rumah tangga. Iya, 50%-nya dalam rumah tangga. Yang 50% jadi di luar. Menguruskan rumah tangga, melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan kewajibannya. Masya Allah. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita baca secara detail, dia mengatakan Allahu Akbar. Suami ingin bersedekah. Ya, karena ada kalau nak sedekah. Dari sekian banyak sedekah yang akan diberikan oleh laki yang berikan suami, Nabi kata, sedekah yang paling afdal, paling utama, yakni apa yang suami belanjakan untuk keluarganya. Bayangkan. Apa yang suami belajar untuk keluarga, itulah sedekah yang paling utama. Tentunya itu jika keluarga masih memerlukanlah. Bahkan ada yang lain yang sangat, ya mungkin agak, ya bukan lucu ya, tapi macam kita anggap remeh. Tapi Nabi pasti benar ucapannya. Hatta luqmata yarfa'u fi fiha. Sehingga sesuap nasi atau seketul daging atau secebis buah-buahan yang diangkat oleh suaminya lalu disuapkan kepada mulut istrinya, itu pun sedekah dan itu pun pahala. Bayangkan. Jadi ibadah pada Allah, hatta macam itu pun Allahu Akbar walillahi. Jadi kita sebenarnya tidak salah, sudah tidak terlambat. Jangan suap menyuap hanya ketika majlis bersanding aja. Itu pun bersifat seremonial, pasal orang nak ambil gambar. Boleh sekarang masa sekali suap, apa salahnya? Iya, itu ada hadisnya, bukan budaya. Bukan budaya. Bahkan saya pernah sampaikan di tempat lain, mungkin di bilik ini juga pernah kita pelajari dahulu tentang fiqhul hadis, tentang sedekah. Nabi bersabda, wa ya'ti ahadukum zaujatahu fi bud'i ahadikum sedekah. Seorang suami, tak maaf, mencampuri istrinya. Suami istri melakukan hubungan suami istri, itu pun Nabi kata sedekah. Pahala, Masya Allah. Sahabat rasa pelik, ya Rasulullah, macam manalah takkanlah kita melampiaskan nafsu kita itu dapat pahala. Jawaban Nabi, apa pendapat kamu jika seseorang melampiaskan nafsu syahwatnya di tempat yang haram? Adakah ia berdosa? Ya berdosa ya Rasulullah. Begitulah jika ia melampiaskan di tempat yang halal, dapat pahala. Tengok, 50% amalan yang berpahala, yang akan menjadi bekalan kita ke surga, itu terletaknya dalam rumah tangga. Masya Allah. Suami bekerja mati-matian tanpa mengenal penat, semata-mata ingin melaksanakan kewajibannya pada keluarganya. Cukup serba-serbinya. Zahir, batin, dunia, akhirat, ibadah. Istri sanggup menguruskan rumah tangga, katakanlah kalau dari sudut rumah tangga. Mulai paling-paling kecil hingga besar, semata-mata karena hendak melaksanakan kewajibannya. Pahalanya di situ. Masya Allah. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Itu salah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Putri baginda ini. Bahkan ketika Nabi hendak menemui ajalnya, Nabi panggil Fatimah Az-Zahra. Membisikkan sesuatu kepada Fatimah, lalu Fatimah menangis. Lepas itu Nabi bisikan lagi kepada Fatimah dan Fatimah tersenyum. Selepas kemangkatan Nabi beberapa waktu kemudian, Aisyah Ummul Mukminin jumpa Fatimah Az-Zahra bertanya, "Hai Fatimah, dahulu ketika Nabi nak wafat,
membisikkan sesuatu pada kamu dan kamu menangis. Tak lama kemudian Nabi bisikan lagi sesuatu dan kamu tersenyum. Apa sih yang dibisikkan oleh Rasulullah? Fatimah Zahra yang paling disayangi oleh Nabi ini menjawab, wahai Aisyah, mula-mula Nabi membisikkan pada aku bahwa Nabi akan wafat tak lama lagi. Tentu aku sedih. Aku sedih karena Nabi beritahu dia baginda nak wafat. Tak lama kemudian Nabi bisikan kepada aku, memberitahu bahwa akulah ahli keluarga Nabi yang pertama sekali akan menyusul mengikuti Nabi. Maknanya akan matilah. Orang pertama yang diizinkan Allah jumpa Nabi di surga. Maka aku pun tersenyum. Itu kalau bukan orang yang kuat imannya pasti menangis ya. Misalnya diberitahu yang dia tak lama lagi mati, menangis tuh. Tapi Fatimah malah tersenyum. Dan betul, memang tak lama kemudian, beberapa bulan, Fatimah meninggal menyusul Nabi. Dari keluarga Nabi, pertama sekali yang wafat selepas Nabi, Fatimah. Orang yang sangat disayang oleh Nabi, yang diberitahu oleh Nabi, akan jumpa Nabi yang pertama di surga, tahu hari-hari kerjanya. Dia menyediakan makanan untuk keluarganya, Ali bin Abi Thalib suaminya, putranya, Hasan dan Husin. Dia buat tepung. Tepung itu ditumbuk dahulu. Bukan siap. Kemudian diuli, digodok itu, pakai kayu tuh. Apa namanya tuh gitu. Nak buat roti. Itulah hari-hari yang sangat. Hingga minta maaf, kedua tangan Fatimah Az-Zahra ini ada kematu. Sesekali Ali melihat istrinya begitu susah payah, tersentuh hatinya. Lalu Ali dengan berat hati mencadangkan sesuatu bagi idea Fatimah. Apa katalah jika engkau jumpa Rasulullah, agar Rasulullah mengantarlah seorang khadam. Biar kerja kamu ini taklah berat sangat. Bukan Ali tak bertanggung jawab. Ali kerja di luar mencari nafkah. Fatimah dan tapi jadi Ali kasihan tengok istrinya, putri Nabi macam itu kerja dia. Dengan berat hati jumpa Rasulullah dan mengemukakan permintaannya, kalau bolehlah Rasul mengantar hadam lah. Nabi bukan tak sayang Fatimah Az-Zahra. Bukan tak sayang. Tapi Nabi tolak, tapi tak tunaikan. Nabi malah ajar dia. Ajar dia. Dinasihati dia. Bersabar dia. Jadi Fatimah akhirnya menjalin hidup itu. Jujur sabar. Tengok. Karena Nabi melihat kesungguhan Fatimah melaksanakan kewajibannya. Bahkan menguli roti hingga tangan kematu. Seorang anak gadis, ya, anak perempuan kekasih Rasulullah, putri kesayangan, ahli surga, tangan kematu itu maknanya Allahu Akbar. Sepatutnya kan boleh duduk diam kalau suka putih. Ayahnya Nabi, ayahnya presiden. Tapi Nabi tak ada, itu adalah amalan surga. Itu tadi katakan, amal ibadah yang 50%-nya boleh dilakukan oleh suami atau istri untuk memberikan masuk ada dalam rumah tangga. Sebab itu peraturan Islam dalam rumah tangga sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat, banyak detail dan lain sebagainya. Hingga yang sekecilnya dibicarakan oleh agama. Ya, ini tidak bermakna Islam menyuruh kita bersusah payah dalam melakukan kerja rumah tangga. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa kecewa dalam melakukan kewajiban sama ada sebagai suami atau sebagai istri. Itu saja. Karena pertanggungjawaban suami sebenarnya bukan hanya pada istri, pertanggungjawaban istri bukan pada suami, tapi kepada Allah. Masing-masing nanti diadili di hadapan Allah dan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bukan kepada pasangannya. Padahal kalau suami istri ingat itu, Masya Allah, hidup menjadi sejahtera. Mungkin rasa penat akan hilang karena ingat janji Allah.
Ingat apa yang Allah nyatakan, nanti aku akan izinin kamu, aku akan beri kamu masa untuk kamu mengadakan reunion akbar. Oh, kalau itu janji Allah pasti tepati. Takkan kita jadi lemah, takkan kita jadi susah. Tapi syaratnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pastikan dirimu, pastikan orang di bawah jagaanmu tidak tersentuh api neraka. Mana kamu kena ambil berat, kena peka. Jangan pura-pura tak tahu, jangan ambil mudah, jangan ambil tak indah. Bila berlaku penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran syariat dilaku oleh ahli keluarga kita, kita mesti segera menegurnya. Itu kewajiban yang tidak boleh diam. Sebagaimana kita segera membawa ahli keluarga pergi klinik bila sakit, kalau itu pun segera dilakukan, takkan melihat ahli keluarga yang mendedahkan diri nak tersentuh api neraka kita biarkan. Ya, itu pelik sungguh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini sebenarnya saya sampaikan sebagai mukadimah daripada apa yang kita nak pelajari dalam keratan ayat. Dalam ayat pertama itu, fatallikuhunna liiddatihinna wa asul iddata wa taqulla rabbakum. Itu nanti yang kita akan jelaskan. Berkaitan dengan mengira iddah, pada betul-betul karena di situ nanti bila berlaku perceraian, berlaku iddah, itu akan timbul kesan akibat hukum yang Masya Allah. Sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Karena ingat, perjanjian perkawinan, mitakun ghalidun. Taraf tingkatannya sama dengan perjanjian Allah dengan para nabinya. Dengan para nabi. Bukan ahdun, bukan wa'dun. Tapi mitakun ghalidun. Ya mah, kalian, barangkali itu saja yang sempat kita pelajari malam hari ini. Dengan rendah hati kita mohon tentunya pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui segala kelemahan agar Allah memberikan kita kekuatan, menunjukkan kita jalan yang lurus, melaksanakan segala perintahnya dan menafikan kehendak nafsu kita masing-masing. Karena tidak mudah melaksanakan perintah Allah jika kita masih diperhambakan oleh nafsu kita, yang sering menghalang seseorang daripada patuh pada perintah Allah karena dia masih diperhambakan oleh hawa nafsu tanpa disadari. Jadi alangkah hinanya kita kalau kita terus diperhambakan oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah memang ujian dan fitnah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, lagi kita terus berusaha sampai berdoa pada Allah, kita mampu meningkatkan kualiti ubudiah kita, wabil khusus ketika kita menjadi ketua rumah tangga, jadi suami atau jadi istri, jadi orang tua dan sebagainya, sehingga tiba masanya kelak dipanggil oleh Allah. Karena lagi sekali, pertanggungjawaban kita sebagai suami atau istri atau rumah tangga di hadapan Allah bukan kecil. Pertanggungjawaban tentang masa rumah tangga itu sangat berat, banyak, besar. Kenapa? Tengok peraturannya pun sangat luas, sangat detail. Tadi peraturan sholat sederhana dalam Al-Quran. Syarat rukunnya di apa? Selesai. Tidak banyak. Tapi masalah keluarga, ya Allah, ya Tuhanku. Itu bermakna pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti sangat-sangat banyak. Sebab itu di samping kita melaksanakan tanggung jawab kewajiban yang lain, jangan ambil mudah tentang kewajiban kita sebagai ketua rumah tangga atau ahli rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah sentiasa kita ke jalan kitanya. Itu saja, kurang lebih mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah.
dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.